Kasus pembunuhan Vina Cirebon seolah semakin menjadi bola liar dan juga semakin membingungkan publik lantaran banyaknya orang yang memberikan kesaksian, dari mulai Linda hingga sosok bernama Mel-Mel. Menariknya lagi, pengacara Rasman Arif Nasution juga mendadak muncul ikut bersuara terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang masih belum menemukan titik terangnya. Lantas, seperti apakah Rasman Arif Nasution yang menguak fakta mengejutkan mengenai sosok Peggy Setiawan hingga mengaku siap mengawal Mel-Mel untuk memberikan kesaksian jika Mel-Mel merasa takut karena adanya tekanan dalam mengungkap kasus Vina Cirebon. Lalu, seperti apa pula Rasman yang mempertanyakan keterangan Saka terkait tidak miripnya Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron yang dicari pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Di sisi lain, seperti apa pula praktisi hukum sekaligus pengacara Deoli Payumara yang memiliki keinginan untuk membantu Peggy Setiawan. Namun, ia tetap menghargai pengacara Peggy yang kini sudah ditunjuk. Benarkah menurutnya pihak kepolisian pun terlihat tergesa-gesa dalam menangani kasus Vina Cirebon ini karena sudah terjadi 8 tahun silam? Dan bagaimana pula Anggi Umbara sebagai sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari justru sangat heran bahkan mempertanyakan mengapa filmnya dituding bisa membuat gaduh di masyarakat hingga production house pembuat film serta sutradara dan juga produser film dilaporkan oleh beberapa pihak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, sebagai seorang pengacara, Rasman Arif Nasution rupanya juga ikut menyoroti benang kusut kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dan ternyata, Rasman tiba-tiba mengaku melihat banyak kejanggalan pada keterangan Peggy Setiawan alias PS. Hingga Rasman pun mengungkap fakta dugaan Peggy Setiawan alias PS ini terlibat dalam salah satu fans klub sepak bola garis keras yang diduga kerap melakukan sweeping dan bentrok. Tak hanya itu, Rasman pun juga menyebutkan beberapa kejanggalan lain seperti perubahan nama sosok ayah Peggy Setiawan alias PS hingga kejanggalan nama Peggy Setiawan yang sempat berubah menjadi Robi. Untuk itu, Rasman pun juga meminta pihak kepolisian Polda Jabar agar komunitas penggemar klub sepak bola The Jack garis keras ikut diperiksa. Di sisi lain, di saat Rasman yang melihat adanya kejanggalan dengan sosok Peggy Setiawan alias PS, lain pula dengan kuasa hukum dan ibunda Peggy Setiawan yang mengaku sedikit lega lantaran melihat 3 saksi yang tidak lain teman kerja Peggy yang telah memberikan kesaksian ke Polda Jabar bahwa di saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy pun tengah berada di Bandung. PS ini dia diduga memiliki kelompok atau apa yang disebut dengan grup atau geng ya, geng dalam pengertian positif ya, yaitu Jack garis keras. Mereka ini, kelompok ini sering ya melakukan sweeping, bentrok apabila ada pertandingan dan mereka ini pendukung garis keras atau Jack garis kerasnya Persija di Cirebon. Saudara PS ini berada di garda terdepan. Di sini kita lihat kemudian namanya kenapa harus berubah dari PS menjadi ada Robi kan gitu ya. Kemudian bapaknya Peggy atau orang tuanya Peggy ini berubah-ubah. Di Cirebon namanya Rudi Irawan, di Bandung namanya Saprudi. Kenapa berubah-berubah? Nah ini kita duga ada upaya untuk memutarbalikkan fakta dan melanggar undang-undang kependudukan. Kemarin 3 saksi
teman kerjanya Peggy Setiawan, yaitu Suarsono atau Bondol, kemudian Suparman dan Ibnu, itu sudah memberikan kesaksian secara resmi dan sudah dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Pada pokoknya kesaksian mereka itu mengatakan bahwa pada saat kejadian Vina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Jadi mereka itu teman-teman kerjanya. Bondol pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mau pulang ke Cirebon, itu diantar oleh Peggy Setiawan, Robi Setiawan, dan Ibnu, diantar sampai jalan raya, sampai Bondol dapat angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, mereka balik lagi ke Bedeng. Kemudian Bondol pulang ke Cirebon. Nyampe di Cirebon jam 11-an, menjumpai kerumunan di jalan raya flyover Jembatan Layang Kepongpongan. Saat itu kabarnya kecelakaan. Kemudian belakangan diketahui kasus pembunuhan Vina Eki. Ibnu, Robi dan Peggy di sana tidur kan, sama Suparman sampai pagi kan, kemudian besoknya kerja. Artinya dapat disimpulkan bahwa tanggal 27 Agustus 2016 kejadian pembunuhan Vina Eki itu saat Bondol balik dari Bandung, Peggy Setiawan masih berada di Bandung bersama teman-temannya. Itu yang dituangkan dalam BAP. Nah, sehingga kami ya sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, ketika kesaksian yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian itu, kami sudah agak merasa lega. Tinggal menunggu keputusan penyidik. Saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu, ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini. Sebelumnya, sosok Melmel juga sempat memberikan kesaksian mencengangkan yang membuat Rasman pun menjadi semakin yakin bahwa Melmel ini adalah salah satu saksi kunci yang ada di tempat kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. Lantas, Rasman pun secara tegas ingin membantu Melmel dalam memberikan kesaksian secara lengkap jika diperlukan. Bantahan jika Melmel takut karena ada tekanan dari luar, Rasman pun siap mengawal Melmel untuk memberikan kesaksian agar kasus Vina Cirebon ini pun bisa segera terungkap. Apalagi sosok Melmel yang mengaku sebagai saksi atas kejadian pembunuhan Vina Cirebon dan Eki belum pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sebelumnya. Sekarang orang banyak bilang, oh itu Melmel mendukung polisi kan gitu. Ya, Melmel itu, makanya saya bilang Melmel, kalau kamu ada informasi begitu, terus kamu ingin menyampaikan dengan gamblang supaya kamu tidak ada tekanan, datang ke saya. Lantas, Saka Tatal akhirnya angkat bicara terkait DPO Peggy Setiawan yang ditangkap kini. Tidak mirip dengan foto yang dirinya pernah lihat pada saat pemeriksaan pihak kepolisian. Saka pun menyebutkan bahwa foto yang dilihat dirinya, sosok Peggy alias Peron, tidak seperti Peggy Setiawan yang diamankan dan kini menjadi DPO tunggal. Rasman sendiri juga mempertanyakan keterangan Saka Tatal terkait tidak miripnya Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron yang dicari pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Dia menanyakan yang DPO, dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3 foto. Aja. Termasuk ada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Itu Peggy alias Perong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP ke polisi itu. Berarti polisi itu udah punya 3 foto DPO ya? Berarti Udah. Polisi Udah itu udah punya 3 foto DPO. Udah ada. Berarti beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang. Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih.
yang dipoto. Iya. Rambutnya ikal nggak? Rambutnya ikal. Makanya saya bingung, si Saka ini dia sudah ngomong seperti itu, ya. Kemudian waktu diwawancara 2 minggu yang lalu dia mengatakan dipukuli, dia niaya. Tapi pengacaranya justru dalam banding itu membanding atau melakukan upaya hukum itu untuk keberatannya terhadap hukuman 8 tahun. Karena kalau anak di bawah umur itu idealnya kan 3 tahun sekian bulan. Tapi udah 8 tahun berarti hakim punya pertimbangan. Iya kan? Nah, lalu di situ nggak ada urusan salah tangkap. Nah, jadi kalau dia mengatakan berbeda foto gitu kan, kenapa nggak dari awal diomongi? Kok sekarang? Nah, itu pun saya minta polisi periksa Mel, periksa Saka. Saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkait itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong fiksi. Ini data yang kita punya. Di depan tim intens investigasi, Rasman Arif Nasution pun juga meminta kepada pihak Polda Jabar agar memanggil salah satu pengacara berinisial JN dan juga rumah produksi film Vina. Dikarenakan rumah produksi film Vina tersebut sudah mengambil keuntungan hingga banyak juga isi dari film yang tidak sesuai dengan fakta dari kasus yang terjadi. Apalagi Linda adalah sosok yang terlihat dekat dengan Vina di film. Namun, keterangan Linda ternyata ia pun tidak begitu dekat dengan Vina. Hingga menurut Rasman, Linda pun juga harus diperiksa secara komprehensif. Jadi kita minta hakim diperiksa. Oke. Kemudian salah seorang pengacara oknum JN, saya minta diperiksa. Kemudian produser film, production house film ini juga, karena dia menayangkan secara tidak lengkap. Kan orang tuanya Rudy kan tidak setuju, tidak ada diperankan dan tidak ada persetujuan, dan bahkan salah seorang PH itu mengatakan memang orang tuanya kurang setuju. Kalau kurang setuju, 2 yang meninggal, masa iya 1 yang meninggal 1 ditayangkan, dan dia ada keuntungan sekarang 40.000 kali sekian juta yang nonton. Itu bagaimana ceritanya? Dan itu adalah pidana, bos. Bisa dilaporkan, makanya udah dilaporkan. Lantas, seperti apakah praktisi hukum sekaligus pengacara Deoli Payumara yang memiliki keinginan untuk membantu Peggy Setiawan, namun dirinya pun juga tetap menghargai pengacara Peggy yang kini sudah ditunjuk? Benarkah menurutnya pihak kepolisian pun terlihat tergesa-gesa dalam menangani kasus Vina Cirebon ini karena sudah terjadi 8 tahun silam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Praktisi hukum sekaligus pengacara Deoli Payumara rupanya juga memiliki keinginan untuk membantu Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan DPO satu-satunya dalam kasus kematian Vina Cirebon. Namun, Deoli Pa pun juga tetap menghargai pengacara Peggy Setiawan yang kini sudah ditunjuk. Bahkan, walaupun tidak lewat jalur formal, menurut Deoli Pa, dirinya pun bisa membantu Peggy dengan cara memberikan informasi ataupun edukasi kepada masyarakat tentang kasus kriminal, terutama pembunuhan.
Karena dengan cara inilah bisa juga masyarakat menilai dan melihat sendiri pada perkara pembunuhan Vina Cirebon yang kini sedang berjalan. Mungkin kalau kita jadi kuasa hukumnya, masyarakat juga mungkin antusias ya. Kita nggak tahu juga pandangan masyarakat, tapi sebenarnya yang berkepentingan ini terhadap perkara ini adalah si Peggy sendiri dan keluarganya. Jadi memang yang punya wewenang untuk menentukan siapa pengacara adalah Peggy atau keluarganya, gitu. Jadi karena Peggy dan keluarganya yang punya wewenang, tentunya kita nggak serta-merta kalau kita bantu nggak bisa gitu juga, karena kita harus menghormati yang namanya keluarga. Kita pasti bantu. Sekarang pun kita lagi membela Peggy loh. Jadi pembelaan itu nggak semestinya dalam konteks formal. Kita jadi pengacara Peggy, kita ada pola resmi, ada surat kuasa, enggak. Kalau perkara yang sifatnya publik begini, bagi kasus-kasus seperti ini, informal pun kita sudah membela. Jadi dengan kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat, kita cerita juga ini sedikit banyak punya dampak terhadap bagaimana penanganan perkara. Karena yang paling penting adalah penanganan perkara dilaksanakan secara baik dan benar sehingga proses ini berjalan. Tak hanya itu, Deolipa pun juga menilai bahwa pihak kepolisian terlihat tergesa-gesa dalam menangani kasus Vina Cirebon ini. Hingga Deolipa pun juga memiliki pandangan tersendiri bahwa kasus Vina ini pun tidak bisa ditangani secara terburu-buru karena sudah terjadi 8 tahun silam. Jangan lantaran animo masyarakat yang tinggi. Pada akhirnya, penyidikan pun dilakukan dengan kesan tergesa-gesa. Ketika ini dibuka, ya panik. Akhirnya apa? Teman-teman polisi bekerja mungkin terlalu tergesa-gesa, gitu. Harusnya akan ditimbang-timbang dulu bagaimana caranya untuk mengerjakan ini perkara. Jadi nggak bisa juga karena ada desakan yang datang dari film langsung spontanitas tuh bekerja, ini yang beresiko. Hasilnya ya sekarang ini akhirnya teman-teman polisi, bagi saya juga rasanya jadi gamang ini perkara jadi kemana-mana nih, karena didesak sama masyarakat, akhirnya main tangkap aja bisa jadi begitu kan. Lantas seperti apa Anggi Umbara sebagai sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari justru sangat heran mengapa filmnya dituding membuat gaduh di masyarakat hingga production house pembuat film serta sang produser serta sutradara juga dilaporkan oleh beberapa pihak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayangan-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Anggi Umbara sebagai sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari justru sangat heran hingga mempertanyakan mengapa filmnya dituding bisa membuat gaduh di masyarakat. Lantaran filmnya juga dilaporkan oleh beberapa pihak. Anggi pun menegaskan bahwa film garapannya sudah lolos lembaga uji sensor hingga ia pun merasa jika film yang disutradarainya itu tidak melanggar hukum apapun. Sejak kapan film bisa dipolisikan dengan film yang udah lulus sensor, yang udah nggak melanggar hukum, udah ditonton jutaan orang, terus dinilai membuat kegaduhan, terus mau dipolisikan, mau ditarik. Kalau emang nggak suka direfleksikan, diingatkan segala macam, yang nggak bisa. Itu hidup di negara hukum, mungkin ya untuk kekuatan hukum. Jadi nggak punya dasar yang kuat aja sebenarnya.
Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.